Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang karenanya lah kita hidup, karenanya lah kita beriman, karenanya lah kita mendapatkan manisnya iman, karenanya lah kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang yang muslim, dan karenanya lah pula kita mendapatkan kesempatan untuk meraih surga yang telah dijanjikan olehnya. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Kepadanya lah kita senantiasa menyembah. Kepadanya lah kita senantiasa memohon ampunan demi ampunan atas dosa yang tidak pernah terbatas. Kepadanya lah kita senantiasa memohon. Kepadanya lah kita meminta. Dan kepadanya lah kita akan dikembalikan pada suatu saat yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang senantiasa kita ikuti perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatannya. Tidak ada satupun manusia yang layak untuk dicontohi, diteladani selain manusia terbaik yang pernah berjalan di atas muka bumi ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman-teman sekalian, bertemu lagi pada kegiatan milenial sematan Ramadan virtual, meraih kemuliaan dengan sabar dan syukur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi, sebuah kisah para pemuda, yang pemuda ini lahir sebelum adanya agama Islam dan sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Kisah ini bernama Ashabul Kahfi, dan Allah menyimpan kisah ini di dalam Al-Quran dan diabadikan dan diceritakan di dalam Al-Quran. Kisah ini berada di dalam surat Al-Kahfi, mulai dari ayat 9 sampai ayat 26. Ashabul Kahfi adalah nama sekelompok orang beriman yang hidup pada masa Raja Dikianus di Romawi. Beberapa ratus tahun sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam, mereka hidup di tengah masyarakat penyembah berhala dengan seorang raja yang zalim. Ketika sang raja mengetahui ada sekelompok orang yang tidak menyembah berhala, maka sang raja marah lalu memanggil mereka dan memerintahkan mereka untuk mengikuti kepercayaan sang raja. Tetapi Ashabul Kahfi menolak dan lari. Kemudian dikejarlah mereka untuk dibunuh. Ketika mereka lari dari kejaran pasukan raja, sampailah mereka di mulut sebuah gua yang kemudian dipakai tempat persembunyian. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-10, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Dengan izin Allah, mereka kemudian ditidurkan selama 309 tahun di dalam gua dan dibangkitkan kembali ketika masyarakat dan raja mereka sudah berganti menjadi mayoritas masyarakat dan raja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mengetahui masa di 309 tahun, mereka mengangkat tangan ke atas, kemudian berdoa, ya Allah, dengan kebenaran yang telah Kau perlihatkan kepada kami tentang keanehan-keanehan yang kami alami sekarang ini, cabutlah kembali nyawa kami tanpa sepengetahuan orang lain.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan mereka, lalu memerintahkan malaikat maut mencabut kembali nyawa mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan pintu gua tanpa bekas. Nah, itu beberapa tentang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Nah, dari kisah itu ada beberapa hal yang dapat kita ambil dan dapat kita pelajari. Salah satunya adalah masa muda. Masa muda. Jadi Ashabul Kahfi ini adalah para pemuda, dan kita semua jangan menyepelekan masa muda. Karena masa muda ini adalah masa terbaik bagi setiap orang. Jadi suatu hari ketika kita sudah di akhirat, seluruh anggota tubuh kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari tangan kita dipakai untuk apa saja ketika kita selama di dunia, kaki kita, mata kita, telinga kita, dan yang paling khusus itu yang Allah tanyakan, yaitu masa muda kita. Masa muda kita dipakai untuk apa? Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi adalah keimanannya yang kuat. Jadi luar biasa sekali para pemuda Ashabul Kahfi ini, dengan usia-usia yang masih muda, mereka teguh dalam keimanannya dan keyakinannya sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yang dapat kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi adalah hidayah bertambah. Jadi jika kita berada di dalam titik terbaik, di dalam masa muda kita, terus keimanan kita sudah kuat, maka Allah akan menambah hidayah buat kita semua. Selanjutnya yang dapat kita pelajari dari kisah Ashabul Kahfi ini adalah berkomunitas. Apalagi di kehidupan sekarang ini, kadang keimanan seseorang itu ada kalanya turun, ada kalanya naik. Nah, pentingnya berkomunitas itu supaya ketika keimanan kita sedang turun, ada yang mengingatkan kita yang akan menjadikan keimanan kita naik kembali. Poin selanjutnya yang dapat kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi adalah adanya seekor anjing yang menjulurkan tangannya. Nah, maknanya apa? Maknanya meskipun dia adalah seekor anjing, ketika dia bersama orang-orang solih, maka dia akan diabadikan oleh sejarah. Itulah pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi. Pada akhirnya saya mengajak kepada semuanya untuk kembali merapatkan saf, kembali melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kembali melaksanakan suatu perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia selain untuk menyembah kepadaku. Alhamdulillah, SMK Putra Nasional Cibodas sangat terarah untuk beribadah. Bisa dilihat dari aktivitas-aktivitasnya, program-program yang dijalankan, mulai dari tadarus Al-Quran, hafalan, sampai kepada tahfiz Al-Quran. Ini mengarahkan kita semua untuk tetap berada di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah ada harapan di situ. Harapannya apa? Harapannya adalah SMK Putra Nasional Cibodas bisa menjadi uslub atau jalan kita semua untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah kisah Ashabul Kahfi dan pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.